Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai pembelajaran menggunakan buku teks. Berikut anggota kelompok 1. Implementasi pembelajaran UBD. Dalam pembelajarannya, Understanding by Design menekankan keterlibatan siswa sebagai partisipan dan pusat pembelajaran student center, karena pemahaman menjadi hal yang sangat penting dan menjadi kunci utama keberhasilan. Hasil yang diharapkan dalam kerangka Understanding by Design adalah memfokuskan pembelajaran pada pemahaman peserta didik. Untuk dapat meningkatkan keaktifan peserta didik, guru dapat melakukannya dengan melibatkan peserta didik secara langsung, baik secara individual maupun kelompok. Desain pembelajaran ini berorientasi dalam hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran. Peran guru dalam implementasi UBD sangat penting. Guru harus memahami strategi perancangan yang akan digunakan. Dalam Big Word Design, guru harus menentukan ide, tujuan yang akan dicapai, evaluasi yang akan diberikan, dan langkah-langkah pembelajarannya. Selain sebagai perancang, guru pun berperan sebagai fasilitator. Guru memfasilitasi segala kebutuhan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Pengertian buku teks. Buku teks atau buku pelajaran merupakan buku yang digunakan siswa dalam mendukung kegiatan belajar yang berisi uraian mengenai materi tertentu yang disusun secara sistematis dengan tujuan tertentu. Buku teks pembelajaran ini digunakan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Biasanya selain memuat materi, juga memuat soal-soal yang dapat dikerjakan siswa untuk melatih kegiatan belajar mandiri siswa. Manfaat buku teks. Sebagai buku acuan wajib, buku teks pelajaran ini sebelum digunakan pada satuan pendidikan dalam proses telah diuji kelayakannya yang dilakukan oleh BSNP dan ditetapkan melalui peraturan menteri. Maka buku teks pelajaran ini tentu harus mampu membentuk siswa dalam mencapai pola belajar yang mandiri. Siswa diharapkan mampu menguasai materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu memecahkan masalah-masalah pada soal yang terdapat dalam buku teks. Standar untuk menentukan kualitas buku teks pelajaran yang dikemukakan oleh Tarigan. Sudut pandang, kejelasan, konsep relevan dengan kurikulum, menarik minat, menumbuhkan motivasi, menstimulasi aktivitas siswa, ilustratif, komunikatif, menunjang mata pelajaran lain, menghargai perbedaan individu, menetapkan nilai-nilai. Berikut analisis pertama, terdapat ilustrasi 1 dan ilustrasi 2. Hasil analisa. Ilustrasi yang sering kami lakukan adalah ilustrasi 1, yaitu buku teks atau buku pegangan sebagai salah satu sumber rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap rancangan pembelajaran, seorang guru telah menyusun tujuan pembelajaran yang spesifik sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan, kemudian dilanjutkan untuk mencari sumber belajar yang relevan dengan topik pembahasan. Menurut kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian adalah ilustrasi 1, karena dengan buku pegangan tersebut dapat dijadikan acuan bagi peserta didik untuk menemukan sumber belajar lain yang relevan dengan materi yang dipelajari. Peserta didik dapat mencari sumber lain berupa video pembelajaran maupun media digital buku untuk acuan sumber belajarnya, namun tetap sesuai dengan konteks pembahasan yang sedang dipelajari. Analisis kedua, terdapat ilustrasi 1 dan ilustrasi 2 sebagai berikut. Ilustrasi yang sering kami lakukan adalah ilustrasi 2, karena pada kurikulum yang ditetapkan di sekolah untuk saat ini, dalam proses penilaiannya, guru membutuhkan penilaian berupa aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian tersebut bisa didapatkan melalui latihan maupun penugasan yang terdapat pada buku pegangan atau secara terpisah pada lembar kerja yang telah dirancang dan disusun oleh guru. Guru juga dapat menyusun LKPD yang ditetapkan didasarkan dan
terkait dengan konten yang ada buku teks maupun konten yang sedang dibahas dan dipelajari pada proses pembelajaran tersebut. Ilustrasi yang cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian adalah ilustrasi nomor 2. Dan ilustrasi tersebut peserta didik mampu menilai capaian hasil belajarnya selama ini. Selain itu, dengan LKPD maupun penugasan lain dari buku teks yang diberikan oleh guru dapat menuntun peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Berikut ada analisis yang ketiga, ilustrasi 1 dan ilustrasi 2 sebagai berikut. Hasil analisanya berdasarkan ilustrasi yang kami gunakan adalah ilustrasi 1, yaitu buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplor pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Karena buku teks selain sebagai sumber belajar, maka buku teks dijadikan sebagai pertanyaan pemantik bagi peserta didik, agar nantinya peserta didik mampu mengembangkan pengetahuannya lebih luas. Dan juga, menurut kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi 1. Karena pada sekarang ini, buku teks tidak hanya sebagai panduan membaca dan berdiskusi saja. Akan tetapi, dengan buku teks peserta didik diharapkan mampu bernalar kritis, kreatif, dan inovatif. Berikut analisis yang keempat. Terdapat ilustrasi 1 dan ilustrasi 2 sebagai berikut. Hasil analisa. Ilustrasi yang sering kami gunakan adalah ilustrasi 2. Karena buku teks yang kami gunakan adalah buku teks yang disusun oleh tim Kementerian Pendidikan, yang mana urutan materi yang akan disampaikan sudah disusun dengan sistematis, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi persyarat yang dibutuhkan sebelum mempelajari topik tersebut. Sehingga dalam menyampaikan materi ajar, guru dapat beracuan kepada urutan penomoran pada buku teks tersebut. Selain itu, dengan susunan materi yang sistematis berdasarkan urutan penomoran tersebut, membuat peserta didik mampu belajar dengan sistematis pula dan mengetahui pengetahuan dasar dan prioritas apa yang harus dipelajari terlebih dahulu. Ilustrasi yang menurut kami cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian adalah ilustrasi 2. Karena pada dasarnya peserta didik mengetahui hal-hal atau prioritas yang harus dipelajari melalui suatu penomoran. Analisis kelima. Terdapat ilustrasi 1 dan ilustrasi 2 sebagai berikut. Hasil analisa. Kami sering menggunakan ilustrasi 1 karena lebih menyoroti bahwa buku teks adalah salah satu dari banyak sumber daya dan rujukan, memungkinkan penggunaan berbagai sumber belajar. Dan menurut kami, ilustrasi 1 lebih cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. Dilihat dari penjelasan ilustrasi 1, buku teks merupakan salah satu sumber belajar, sehingga memungkinkan penggunaan berbagai sumber belajar. Sedangkan ilustrasi 2 tidak memberikan ruang bagi penggunaan sumber belajar lain seperti media massa, media sosial yang mungkin lebih relevan dengan kekinian. Peserta didik kekinian cenderung mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan melalui berbagai format. Dan begitu, ilustrasi 1 lebih cocok karena terbuka dengan sumber belajar lain. Kesimpulan, buku teks pelajaran memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber belajar karena dapat menumbuhkan motivasi dan juga menstimulasi aktivitas siswa agar siswa dapat lebih aktif dan meningkatkan kualitas dirinya berdasarkan pemahaman siswa pada materi-materi yang ada di dalam buku teks pelajaran. Walaupun buku teks memiliki peran yang sentral, hal yang harus diperhatikan oleh guru adalah bahwa buku teks merupakan salah satu sumber belajar, bukan sebagai yang utama dan mendasar. Artinya, buku teks tidak harus dianggap sebagai alat yang membantu siswa yang mutlak dan satu-satunya, karena masih ada beragam sumber dan media belajar lain selain buku teks yang dapat dieksplorasi dan dimanfaatkan dalam pembelajaran. Sekian hasil pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.